Indonesia itu kan punya tantangan energi yang wah besar banget. Nah, kali ini kita bakal ngupas tuntas gimana satu perusahaan jadi ujung tombak dalam misi raksasa negara ini menuju masa depan yang lebih hijau. Coba deh, bayangin sebentar. Tantangannya itu kayak gimana? Ini bukan sekedar soal, oke kita bangun pembangkit listrik. Nggak sesimpel itu. Ini tentang gimana caranya kita nyambungin ribuan komunitas yang tersebar di lautan luas dengan energi yang bersih dan berkelanjutan. Nah, disinilah pemain kuncinya muncul. Ada satu perusahaan nih yang emang dibentuk khusus buat ngerjain tugas raksasa ini. Namanya PLN Nusantara Renewables atau biar gampang kita sebut aja PLNNR. Oke, jadi siapa sih sebenarnya perusahaan yang megang tanggung jawab segede ini? Yuk kita bedah lebih dalam. Jadi PLNNR ini tuh anak perusahaannya PLN yang unik banget. Statusnya sebagai unrestricted subsidiary itu bikin dia lebih lincah. Maksudnya apa? Ya mereka jadi bisa gerak lebih cepat buat cari investasi dan bangun proyek-proyek energi, hampir kayak perusahaan swasta. Jadi merekalah yang jadi ibaratnya motor penggerak investasi hijaunya PLN. Oke, ngomongin ambisi nih, seberapa besar sih cita-cita mereka? Nah, visi dan misi resminya bisa jadi petunjuk yang jelas banget. Wow, ini visinya nggak main-main loh. Coba perhatiin kata kuncinya. Global, terkemuka, sama berkelanjutan. Artinya mereka nggak cuma ngincer pasar lokal, tapi mau main di panggung dunia. Ambisius banget kan? Nah, ini yang menarik. Misinya itu dibagi jadi 3 pilar utama. Fokusnya tuh bukan cuma soal teknis, kayak bangun turbin atau pasang panel surya, bukan. Mereka juga fokus membangun orang-orangnya, talenta yang ahli. Terus, investasinya juga harus bertanggung jawab sesuai prinsip ESG. Dan terakhir, membangun portofolio yang skalanya global. Jadi fondasinya dibangun dari 3 sisi sekaligus. Oke, visi misi udah kebayang ya. Sekarang pertanyaannya, gimana realisasinya di lapangan? Yuk kita intip proyek-proyek raksasa yang lagi mereka kerjain. Coba lihat angka ini, 3.210 megawatt, itu total kapasitas portofolio yang lagi mereka kembangkan. Biar kebayang ya, itu tuh cukup buat nerangin jutaan rumah. Angka ini benar-benar nunjukin skala dan keseriusan mereka. Nah, di antara sekian banyak proyek mereka, ada satu nih yang jadi spesialisasi dan keren banget. Ternyata PLNNR ini jadi jagoannya di teknologi pembangkit listrik tenaga surya terapung. Contohnya nih, proyek-proyek andalan mereka. Ada PLTS Terapung Cirata yang waktu diresmiin itu jadi yang terbesar se-Asia Tenggara. Keren kan? Lalu ada proyek di Karangkates, di Tembesi Batam, dan yang gak kalah penting, ada juga proyek strategis banget, yaitu PLTS buat IKN, ibu kota baru kita. Ini bukti nyata kalau energi bersih jadi pusat pembangunan nasional. Tapi jangan salah, mereka nggak cuma ngandelin matahari loh. Biar portofolionya kuat dan beragam, mereka juga merambah ke sumber-sumber energi terbarukan lainnya. Nah, ini buktinya kalau mereka itu serius melakukan diversifikasi. Contohnya, ada PLTA Batang Toru di Sumatera yang skalanya wah raksasa banget, 510 MW. Terus ada juga PLTB atau pembangkit listrik tenaga angin di tanah laut. Ini strategi yang cerdas banget kan? Jadi nggak cuma bergantung sama satu sumber energi aja, tapi memaksimalkan semua potensi alam Indonesia. Oke, sekarang kita berhenti dulu sebentar. Kita harus jujur dan bertanya. Karena gini ya, transisi energi itu seringkali nggak hitam putih, kompleks. Jadi, ayo kita lihat portofolio mereka secara lebih transparan. Nah, disinilah kita lihat kenyataan di lapangan. Realitas transisi energi itu emang kompleks. Di samping semua proyek hijau tadi, PLNRE juga masih punya saham di pembangkit listrik tenaga uap, contohnya PLTU Jawa 7. Tapi, yang menarik, PLTU ini bukan PLTU jadul. Teknologinya udah ultra super kritikal, yang artinya lebih efisien dan emisinya lebih rendah dibanding yang konvensional. Ini nunjukin pendekatan mereka yang pragmatis. Nggak bisa langsung simsalabim jadi 100% hijau, tapi mereka bergerak ke arah sana secara bertahap. Tapi, gini, ngomongin proyek segede ini tuh bukan cuma soal megawatt dan angka-angka. Yang paling penting kan, gimana dampaknya buat masyarakat sekitar. Manfaatnya nyampe nggak ke mereka? Dan ini nih contoh-contoh nyata gimana proyek infrastruktur raksasa bisa nyambung langsung kebutuhan masyarakat. Mulai dari yang paling dasar, air bersih. Mereka ngebor sumur buat pesantren dan ratusan keluarga dekat PLTS Cirata. Penting banget kan? Terus ada juga edukasi buat masa depan. Ngajarin anak-anak SD bikin lubang biopori.
Keren! Sampai ke dukungan buat komunitas kayak nyumbang hewan kurban pas Idul Adha. Ini yang namanya tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam aksi nyata. Oke, setelah kita lihat semuanya, dari visi, proyek, sampai dampak sosialnya, apa sih intisari yang bisa kita ambil buat masa depan energi Indonesia? Yuk kita simpulkan bareng-bareng. Jadi, intinya ada 3 hal penting yang perlu kita ingat. Pertama, PLNNR ini adalah ujung tombaknya Indonesia buat ngejar target energi terbarukan. Mereka yang di depan. Kedua, portofolio mereka itu realistis. Ada perpaduan antara proyek hijau yang gede-gedean sama warisan energi fosil yang pelan-pelan dikelola. Dan ketiga, misi mereka itu lebih dari sekedar listrik. Ada fokus yang kuat buat kasih dampak nyata ke masyarakat dan lingkungan. Dan ini dia pertanyaan besar buat kita renungkan bareng-bareng. PLN Nusantara Renewables ini kan udah ngebangun fondasi yang kuat ya. Tapi seiring ekonomi Indonesia terus tumbuh, tantangannya pasti makin besar juga. Pertanyaannya, apakah kecepatan transisi energi hijau ini bisa ngimbangin laju pertumbuhan itu? Nah, cuma waktu yang bisa jawab.